Hello Trader Option, selamat datang kembali di channel Trader Works. Pada kesempatan kali ini kita mau live trade ya, live trade tentang pergerakan dari chart pattern ya, pola-pola yang terjadi pada chart pattern kita akan coba live trade ya. Seperti yang saya jelaskan di video saya sebelum-sebelumnya, bahwa chart pattern itu adalah pola-pola yang sudah terbentuk ya, sudah terbentuk, dan itu dijadikan dasar bagi trader-trader untuk mengambil posisi dari bentuk-bentuk pola-pola tersebut ya. Kita ketahui bahwa kebanyakan chart pattern itu kalau saya gambarkan, dia biasanya kebanyakan dia flag ya, flag gini, penyempitan ya, jadi dia price naik turun terus naik turun, dia dalam batasan ini ya. Nah, ini namanya area resistance, ini adalah area support. Jadi ketika price naik ke area support resistance, dia turun lagi ke support. Nah, ketika dia membreak ini ya, berarti ada potensi price akan terus naik ke atas ya, ketika dia membreak ini. Begitu juga ketika dia membreak area resistance, price akan terus down ke bawah. Ya, jadi seperti gini. Nah, ini contohnya saya gambarkan. Jadi chart pattern itu seperti gini ya, jadi pola-pola yang sering terjadi ya, pola-pola yang sering terjadi itu membentuk pola-pola yang akan membuat harga ada terjadi pergerakan ya. Contohnya ini, ketika dia ditembus oleh penyempitan atau wedge ya kita bilangnya, itu price akan naik. Nah, disinilah kita melakukan OP ya, open position ya. Oke. Nah, coba kita praktekkan dengan cara mengambil posisi call ataupun put ya. Perlu diketahui bahwa tayangan ini adalah hanya edukasi belaka, jadi kami tidak mengajak ya, tidak menyarankan, dan ini hanya adalah pengalaman pribadi ya dari kami, dan kita akan berbagi mengenai edukasi mulai dari pembacaan indikator, terus pemakaian indikator, tips dan trik trading di option ya khususnya ya. Oke. Nah, ini sekarang kita lihat pola pergerakan dari pound sterling over the counter ya, OTC, karena OTC itu marketnya akan buka ketika market ininya tutup ya. Nah, ini polanya seperti gini. Nah, ini biasanya polanya dia melebar ya, naik turun, dia sudah nyampe ke supply baru naik lagi ke area resistance ya. Jadi ini adalah area resistance, ini adalah area support ya. Nah, coba kita call di sini ya, karena tadi kita lihat tadi pembalikannya, ada potensi pembalikan harga menuju ke atas ya, makanya kita coba untuk melakukan call ya, karena patternnya tadi yang terbentuk adalah ya, tadi dia adalah pelebarannya seperti gini ya. Terus tadi kalau kita ambil dari sini ya, dari sini ke sini, oke gitu. Nanti ini karena dia mati marketnya ya, ini sisa 4 detik lagi, 1 2, oke ya, dapat lagi kita ya. Nah, jadi begitu caranya, cara OP nya. Jadi trading live trade dengan menggunakan pattern ya. Nah, ini juga bagus kita padukan dengan support dan resistance. Toh juga pattern itu terbentuk dari support dan resistance ya. Nah, ini adalah di sini adalah area resistance ya.
Jadi kalau kita gambar di sini, ini adalah area resistance ya, sedangkan di sini adalah area support ya. Nah, oke. Nah ini biasanya kalau di area di supply dan demand, setelah dia membreak ini biasanya dia balik. Coba kita put dulu ya, kita put dulu apakah benar potensi dari penurunan harganya bisa akan tercapai, karena memang secara supply dan demand memang ini akan naik ya. Nah kalau kita perhatikan di sini, kita alasan OP-nya tadi begini ya, dia mengalami, nah ini dia ya, penyempitan satu ke resisten, ke support lagi. Nah ketika ini di break berarti kita boleh melakukan open position di sini ya. Oke, sisa 30 detik lagi. Kalau misalnya dia benar turun berarti benar ya analisa kita bahwa area support ini tidak bisa, agak susah ditembus ya. Tapi kalau dia naik berarti kita biasanya kalah di ini aja, di sideways-nya gitu. Nah ini sisa 9 detik lagi, apakah ada peluangnya di sini? Oke, kita dapat ya. Oke, dapat lagi. Jadi gitu, simpel sekali cara penggunaannya. Nah coba kita deteksi lagi potensi pattern yang terbentuk di chart terakhir ini apa ya. Nah, ini kalau saya perhatikan di sini, coba kita tarik ke atas sini ya, kemudian ini ke sini ya, potensinya price akan ke sini ya. Coba kita tutup dulu di sini. Nah, kalau misalnya benar berarti di area sini kita melakukan posisi pembelian atau call ya. Kita akan melakukan call ketika harga nyampe di sini. Dan biasanya harga itu dia teratur ya. Ini contohnya seperti gini. Dia mengikuti trend line biasanya gitu harganya. Jadi kita ikutin saja. Kalau misalnya dari sini dia langsung naik, berarti ada potensi dia akan ke sini, dia turun lagi ke sini. Nah, dia akan mengikuti ini. Yang dilewatinya itu ketika dia breakout, berarti ada potensi harga masih terus akan naik ke atas, begitu ya. Oke, kita tunggu saja. Jadi kita tunggu sampai harganya menyentuh di sini, baru kita mengambil posisi call ya. Jadi nggak mesti harus nunggu sampai di bawah sini, pokoknya kisaran di area sini baru kita mengambil. Ini mata uang adalah pound sterling US dollar ya, pound dollar ya. Nah jadi kita harus bersabar menunggu ketika harga sudah menyentuh area sini, baru kita melakukan action mengambil posisi call ya. Nah, ini kebetulan ini jaringannya bagus ya ini malamnya, jadi saya makanya melakukan live itu biasanya live trade itu malam-malam aja, ketika orang tidur semua kita live trade ya. Oke. Nah ketika dia turun terus ke sini berarti kita coba mengambil posisi call ya. Oke ya, coba kita ambil di sini posisi call. Mudah-mudahan dia bisa naik ya. Nah kalau dia di break di sini biasanya dia balik dulu ke atas, kalau dari atas itu baru bisa kita ngambil posisi. Nah ini sisa 18 detik lagi, mudah-mudahan kita bisa cuan lagi di sini ya. Oke, 8 detik lagi. Masih bisa ya, dapat lagi kita ya. Oke, dapat lagi ya, begitu simple ya. Nah kemungkinan besar dia akan larinya ke sini ya. Coba kita call aja di sini, nggak apa-apa, walaupun tapi ada terjadi correction. Mudah-mudahan correctionnya nggak begitu dalam dan dia harga naik lagi dulu. Nah ini kita tarik garis lagi di sini ya, targetnya di situ. Ini sesuai dengan
alurnya ya. Seandainya turun, bisa juga dia turun dulu baru dia akan naik lagi. Ini sisa 24 detik lagi. Kalau dia agak jauh juga agak susah juga ya, kita area sideways itu terlalu dekat juga, itu juga akan, aduh, sedikit lagi nih, 6 detik 5 detik, mudah-mudahan langsung, aduh, yes, oke, dapat lagi kita ya. Nah, begitu caranya ya, simple sekali. Jadi kita hanya memanfaatkan 3 candlestick, 3-4 candlestick saja untuk bisa meraih cuan ya. Nah, kita tunggu dia turun dulu ke sini ya, tunggu turun. Tapi ini kan potensinya masih mau naik ya, jadi coba ya kita pakai alat grafik ini aja biar dia nggak hilang-hilang. Garis trennya ya di sini ya. Oke, gitu. Oke, satu lagi kita tarik. Kalau dipakai ini dia hilang-hilang dia biasanya. Ya, kira-kira segitulah. Ya. Jadi teman-teman, kalau pingin trading itu simple sekali caranya. Jadi hanya butuh kesabaran saja, kita hanya wait aja. Yang pernah saya bahas bahwa dalam trading itu 10% itu buy ya, buy atau call ya, 10% adalah sell atau put, dan 80% adalah waiting, menunggu ya, menunggu. Itu aja sudah rumusnya trading gitu. Jadi memang kita harus butuh kesabaran karena 80% itu adalah angka yang begitu lama. Kalau 10 menit berarti kita hanya menunggu 8 menit ya. Nah ini kalau saya tarik lagi sini, oke, asumsinya di sini ya. Nanti kalau misalnya dia price-nya sudah menuju ke sini lagi, baru kita ngambil call lagi. Kalau ada candle beginian, ada potensi kita mengambil posisi put dulu bisa ya, karena kita mengharapkan harga akan terus turun ke bawah. Coba kita coba put dulu ya, semoga bisa dia nyampe ke sini di sisa 3 candlestick ya. Ini sekitar 43 detik lagi. Detik, mudah-mudahan kita bisa cuan lagi ya. Nah ini sisa 30 detik lagi. Wah ini kemungkinan besar naik, ini kemungkinan besar ini. Wah enggak ya, kalau dia buat ekor aja agak repot ini, buat ekor terus dia naik di atas harga kesepakatan kita ya. Nah ini sudah mulai, kemungkinan besar kita bisa cuan di sini ya, kecuali ada gerak. Udah oke. Dapat lagi kita ya. Oke. Iya. Nah ini dia sudah menyentuh, coba kita ambil call lagi ya. Nah harganya di atas lagi. Nah hari ini kalau kita lihat portofolio riwayat tradingnya lumayan ya, pada warna hijau semua ya, bagus. Nah ini sisa 28 detik lagi. Nah jadi kita 80% itu adalah menunggu ya, menunggu harganya apakah bisa dapat lagi kita ya. Ini sisa 13 detik lagi. Aduh, nggak bisa katanya ini, punah. Ya 4 detik. Woi bisa ya, sedikit lagi. Aduh, wah, ya belum luck ya, belum beruntung. Coba kita call lagi. Aduh, dapatnya di atas sini lagi. Nah targetnya kemungkinan besar dia ke sini lagi ya, ke sini lagi. Nah kalau misalnya kita lihat garis trend lain lagi kita buat ya, di sini garis trend, terus kita tarik dari sini ke sini.
Kalau dia ngebreak ini berarti harganya akan naik. Sisa 30 detik lagi. Biasanya ada pemicu candle kuat begini, kemungkinan besar harga akan naik ya, tapi bisa jadi dia turun dulu ke sini baru dia akan naik. Ya, 17 detik lagi, ayo naik terus. Aduh, merah lagi keluar dia. Ya, aduh, pas di garis turun, kalah lagi kita. Belum beruntung ya. Pas kita tadi beli call tadi, dia di sini ya. Kita tunggu sampai di sini. Nah, jadi jaringan garis-garis itu bisa begini juga kita. Coba kita gambar di sini aja di alat grafis di garis trend. Coba kita dari sini ke sini coba. Nah, nanti kita tunggu dia di sini ya. Ketika di sini kita mengambil posisi call ya. Sabar aja, jangan terlalu terburu-buru. Tunggu dia menyentuh garis di sini. Ya, menyentuh garis di sini. Tunggu, sabar saja. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Ketika apalagi kita live trade gini, tadi kita terakhir 2 kali berturut kalah ya, 4 kali strike kita ya, 2 kali kalah. Oke, nggak apa-apa ya. Dia membentuk wedge ini ya, wedge flagnya dia mengecil ya ke dalam ya. Itu berarti ketika ada potensi kuat ini bisa jadi price akan terus naik ke atas ya. Nah, nanti kita ambil momen ketika di break ini area resisten di sini, baru kita mengambil posisi call ya. Gitu juga ketika di break area put di sini, area support di sini, kita mengambil posisi put ya. Jadi kita hanya menunggu saja, menunggu dan menunggu ya, waiting. Karena pada dasarnya harga itu market maker dia membuat harga itu teratur ya. Nah, ini biasa dibilang namanya manipulation ya, manipulation. Jadi ketika harga bergerak ini dinamakan impulse ya, impulsing ya. Nah, ini sudah mulai mendekat ya harganya. Setelah tadi pas di sini baru kita sering ambil posisi call. Mudah-mudahan masih bisa turun lagi dikit ya, baru kita ngambil posisi call. Ayo turun lagi dikit, coba kita call ya, gak apa-apa, coba aja call, mudah-mudahan bisa naik ya. Nah, ini mulai penyempitannya sudah terjadi ya, sudah hampir ke puncaknya ya. Nah, ini sisa 15 detik lagi, 11 detik. Nah, jadi begitu teman-teman trader. Jadi untuk mengambil posisi itu kita harus butuh kesabaran aja tuh, kalah lagi kita ya. Oke, dia sideways gini memang nggak baik kita ngambil posisi ya. Tunggu benar-benar dia bergerak harganya ke bawah sini, baru kita mengambil call ya. Nah, dia sudah di garis yang ini ya, ini dia sudah lewatin di garis yang ini sekarang. Bisa jadi harganya akan terus terjun ke bawah ya kalau kita lihat. Nah, ini bisa jadi harganya akan terus turun ke bawah. Nah, dia sudah melewati. Coba kita ngambil call. Potensinya ada pembalikan, ada reversal harga ya. Ini sisa lama 1 menit lagi ya. Tunggu aja sampai dia bergerak harganya. Oke. Ya. Ini sisa 55 detik lagi. Wah, masih lama ini. Nah, susah ini makanya. Mudah-mudahan naik ya, ini candle berikutnya naik mudah-mudahan. Ya, sisa 38 detik lagi.
Yang dipertaruhkan adalah 15 dolar ya. Nah, ini sudah sisa 2 candlestick lagi, kita lihat di sini. Nah, agak susah lihatnya naiknya ya. Malah cenderung turun dia. Nah, kalau ini sudah ini boleh dihapus lagi ini semuanya. Kalau misalnya garis trendline ini sudah breakout ya, ini bisa kita hapus lagi semuanya. Nah, gitu cara ngapusnya ya. Oke, nggak apa-apa, loss lagi kita ya. Nah, ini apakah ada kecenderungan turun kembali? Nah, kita bisa menarik garis patternnya seperti gini ya. Garis patternnya ini yang saya bilang tadi, ini aja ya, yang langsung bisa dihapus ya. Nah, ketika dia melewati ini ya, ini penyempitannya di sini. Nah, ini berarti harga akan terus turun ke bawah, biasanya seperti itu. Coba kita call di sini. Biasanya kalau gini ada pembalikan harga, dan mudah-mudahan harganya terus akan naik lagi. Ya. Nah, itulah chart pattern, itu adalah pola-pola yang sudah terbentuk dan dijadikan teknik ya oleh trader. Ketika dia melewati harga tersebut, membreakout harga tersebut, biasanya price akan terus naik, biasanya seperti itu. Nah, jadi chart pattern ini sangat populer ya, digunakan oleh trader di dunia, karena memang cara simple sekali, hanya kita memastikan bahwa pola yang kita bentuk itu benar-benar dengan teori yang sudah ada ya. Nah, ini masih di harga, kisaran di harga ini ya, dia sideways ya terus ya. Mudah-mudahan sideways-nya terus dia naik kuat ke atas ya, kuat sekali ke atas ya. 30 detik lagi, 2 candlestick lagi kita tunggu. Mudah-mudahan 2 candlestick ini bisa terus dia naik ke atas ya. 18 detik, wow, danger 13 detik, 2 candlestick lagi, aduh, come on, ayo dong, naik dong, naik 3. Oke, dapat lagi kita ya dari sideways-nya ya. Nah, ini tinggal dia tunggu koreksi dikit, kita ngambil call lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, potensinya adalah di sini ya. Nah, ini kalau sudah di break itu berarti harga akan naik ya. Tunggu dia koreksi dulu ke bawah, baru kita ngambil posisi call lagi. Kalau dia naik ya Anda telat ya, berarti naik terus dia berarti. Nah, jadi kita just wait aja, menunggu aja dulu sampai harganya terus turun dulu ke bawah sini ya. Oke, tunggu aja dulu. Kalau di call lagi ntar dia jadi koreksi, kita yang rugi gitu ya. Sebaiknya kita tunggu dulu sampai dia di sini. Tunggu saja. Karena memang yang saya jelaskan sebelumnya bahwa trading itu adalah 80% itu menunggu ya. Jadi jangan terburu-buru untuk bertransaksi. Kalau misalnya itu akan merugikan Anda. Nah, ini dia naik terus ya nyata ya. Coba tadi kita ngambil call sudah dapat kita ya. Coba ntar kita ambil correctionnya ya. Correctionnya sampai di mana, baru kita mengambil posisi. Coba kita put dulu ya. Mudah-mudahan ada potensi price akan. Nah, ini kalau kita tarik dari sini ya. Dari sini. Tuh. Ya. Mudah-mudahan dari sini dia akan terus turun dulu ke bawah. Oke. Mudah-mudahan dia turun dulu. Setelah dia turun, baru dia naik lagi. Nah, nanti di sini kita call lagi di sini. Kita coba call di area sini. Ya. Atau area ini kan ada area resisten ya, berubah menjadi support ya. Biasanya dia akan lari ke sini, supportnya di sini, baru dia akan naik lagi ke atas. Biasanya seperti itu. Sisa 40 detik lagi.
Jadi kita bisa memanfaatkan kenaikan dan penurunan harga mengambil cuan ya di option tradingnya. Sisa 26 detik, 2 candlestick lagi. Aduh, jangan naik dulu dong, turun dulu. I need 2 candle ya, 4 down ya. Ya, sisa 1 candle lagi. Apakah bisa dia naik atau dia turun? Kita harapkan turun dulu ya. 3 2 1. Oke ya, turun lagi ya. Nah, ini dia masih sideways, nanti tunggu dia turun sini, kita harus menunggu. Coba tadi riwayatnya gimana. Wah, udah. Nah, kita tunggu di sini. Ketika dia di sini baru kita ngambil call lagi ya. Kalau kita ngambil put sekarang, khawatir nanti harganya akan langsung naik ya. Tapi harapan kita di area sini kita bisa mengambil posisi call ya di area sini ya. Ya, mudah-mudahan benar ya. Nanti kalau dia sudah tersentuh di sini baru kita ngambil posisi call. Kalau ngambil put juga jaraknya pendek, jadi resikonya juga tinggi ya, kita mengalami kekalahan. Mendingan kita hanya menunggu saja, baru setelah ada keyakinan baru kita mengambil posisi. Nah, di sini polanya adalah ini saya bilang tadi, ini patternnya seperti gini ya, patternnya. Tapi kalau kita tarik garis panjang gitu ya, dari sini ke sini dia bertemu, tapi sini dia garisnya bertemu, berarti acuannya di sini gitu ya. Ya, coba kita lihat di sini kelihatannya. Tunggu di break di sini baru kita ngambil put dulu ya. Atau dia tunggu turun di sini baru kita ngambil posisi call. Nah, ini dia sudah mencoba area resistannya, susah. Coba kita put dulu ya. Mungkin besar setelah dia agak susah untuk melewati resisten ini, dia harganya turun dulu ke sini. Itu harapan kita ya. Ini 1 menit ya, lama juga ya. Sistem 4 candlestick. Kalau dia naik terus ya berarti kita loss lagi nih. Coba di ini aja, dipelajari terus teman-teman semuanya, belajar cara menggunakan chart pattern ya. Dan ini butuh latihan, dan Anda saya sarankan untuk menggunakan akun demo dulu sebelum terjun ke akun real ya. Karena kalau misalnya akun real agak resiko ya. Sisa 28 detik lagi, sisa 2 candlestick lagi, mudah-mudahan harganya benar jatuh ke bawah sini ya, mudah-mudahan. 19 detik lagi, aduh gimana ini. Yes, 12 detik lagi, turun terus. Nah, kalau misalnya kita tarik garis ya, garis ininya ikutin aja sini. Kalau dia break biasanya harganya abstain ya, ternyata ya harganya abstain ya. Nah, ini dia sudah melewati ya sebenarnya. Coba kita put dulu ya, kita coba lagi ya. Nah, dia sideway-nya down ya, sideway-nya down. Nah, kalau ini dilewatin, patternnya mana? Ini patternnya di sini, patternnya ya di sini. Kalau dia melewati ini berarti harganya akan terus naik ya. Kita lihat di sini, kita tadi down ya, kita put tadi ya. Sisa 19 detik lagi. Enggak bakalan ini. Kalah kita. Mustahil, 13 detik lagi harganya akan kembali ke bawah sini. Berat sekali ya. Tapi bisa jadi hitungan satu hentakan 4 detik, 3 detik, 2 detik. Enggak mungkin. Ya, begitu caranya, simpelnya ya. Nah, ini dia sudah melewati. Coba kita call ya, kita call lagi. Jadi sebenarnya cara tradingnya nggak secepat ini sebenarnya, karena ini kan untuk kepentingan edukasi. Jadi saya harus sering mengambil posisi
karena dengan harapan teman-teman bisa ini ya, bisa mengambil posisi dan bisa mempelajarinya ya di rumah masing-masing. Ya nggak mesti di rumah ya, biar di jalan juga, karena dengan menggunakan Android juga atau iPhone kita bisa bertransaksi di option ya, di mana saja ya. Ya sisa 13 detik lagi, mudah-mudahan harganya masih terus di atas ya. 6 detik kelihatannya cuan dari sini kelihatannya ya. 2 detik 1 0. Oke, dapat lagi ya. Nah polanya ini sudah mulai, ini sudah tercet patternnya, kemungkinan besar ini sudah ada perubahan ya. Ini tadi naik ke atas gini, terus ini di break di sini ya, berarti ada kenaikan harga di situ ya. Nah biasanya kita tunggu di sini, tunggu dia di break, baru kita mengambil posisi put ya. Coba kita put dulu di sini, dengan harapan biasanya setelah harga resisten itu breakout, biasanya harga balik dulu ke bawah. Nah itulah harap kita, ketika dia balik kita bisa ngambil dari itu cuannya ya. Tapi ini masih lama, sekitar 1 menit lagi, nggak ada masalah, kita tunggu saja ya. Kalau dia sudah di atas ini, sudah harapannya full push sudah ya. Jadi jangan berkecil hati teman-teman, tetap semangat dalam bertransaksi, harus mengendalikan emosinya ya, khususnya dalam mengatur ini ya, mengatur jumlah transaksi di sini ya. Nilainya jangan melebihi dari yang ini masih ya. Dia nggak bisa ini ya. Sisa 24 detik lagi, semua bisa terjadi. Ini dia sudah mulai menjauh, bisa 16 detik, 1 candlestick lagi, 10. Jadi gitu ya. Kalau sudah dia membreak area breakout, nah ini dapat, kita sudah fix, sudah dapat. Kecuali dia gerakan kuat gitu, ada news ya, mungkin baru bisa kita. Nah ini ada potensi harga chart patternnya di sini, ini sudah pindah ya di sini ya. Coba kita hapus saja di sini. Ribet banget sini. Nah ini chart pattern berikutnya di sini ya. Tuh di break toh. Di break berarti harganya akan berpotensi masih turun. Nah kalau ada gap gini, coba kita manfaatkan, kita ngambil put dulu ya. Kalau ada gap-gap seperti gitu, dengan harapan ini terakhir kita ya, OP ya. Setelah itu baru kita tutup sesi live trade untuk chart pattern. Nah, ini sudah di break, berarti ada potensi harga masih akan turun ke bawah ya. Nah ternyata benar ya, kuat ya, ininya kuat. Bisa jadi tuh dia balas tuh, semuanya bisa terjadi. Sisa 52 detik lagi, tuh balasnya malahan kuat dia ya, kuat ya. Kalau ini dia turun lagi, sip sudah ya. Tapi kalau dia naik, kita loss ya. Nggak ada masalah, mau menang mau untung di sini sama saja ya. Yang penting yang kita pahami adalah bahwa bertransaksi yang baik dan benar itu adalah menggunakan money management ya, bukan hanya sekedar menuruti keinginan Anda pengen profit besar, nanti hasilnya juga tidak baik bagi Anda gitu ya. Jadi teman-teman trader mohon dipahami hal-hal tersebut ya. Biasanya kita juga kalah biasanya ketika harga ini ya 2 detik dapat lagi kita kelihatannya ya. Oke ya, dapat lagi. Kalau secara statistik kemungkinan besar overall kita masih profit ya, dalam ada mungkin 12 kali transaksi kita masih dapat melakukan cuan ya. Nanti akumulasinya masih profit bisa $30 ya, lumayan lah ya. Ya
8 kali win, 5 kali loss, itu kita masih bisa cuan. Yang penting ada pertumbuhan ya. Jadi kita bertransaksi itu nggak mesti harus profitnya gila, yang penting bertumbuh aja, akumulasinya masih profit ya, walaupun kita pernah turun dikit terus dia naik lagi dikit gini, itu sudah bagus ya sebenarnya ya, karena itu yang dibutuhkan adalah kesabaran Anda masing-masing. Oke, sekian dulu aja mungkin live trade tentang chart pattern pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan Anda bisa melihat di video-video sebelumnya. Mudah-mudahan edukasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan tetap semangat, cuan selalu, wassalam.